Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini walaupun dengan kesibukan ibu-ibu masih bisa menyempatkan diri hadir pada pertemuan hari ini, dan untuk itu saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bersedia hadir dan mendengarkan penyampaian saya pada hari ini, yakni pentingnya menggunakan jamban yang sehat. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pentingnya menggunakan jamban sehat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri jamban sehat itu yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengakses jamban yang sehat. Jamban yang sehat, ibu-ibu, itu akan menjaga ataupun mencegah kita dari diare, kemudian mencegah kita dari penyakit-penyakit menular yang menjadi salah satu penyebab terjadinya resiko stunting. Jadi stunting itu juga diakibatkan oleh kita tidak menggunakan jamban yang sehat. Nah, saya ingin bertanya ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu di sini sudah menggunakan jamban sehat semua? Ada yang masih belum menggunakan? Ada. Jadi ibu-ibu, tapi menggunakan layanan ini ya, jamban apa istilahnya, WC umum ya. Oh ya, berarti semua sudah menerapkan. Ibu-ibu sudah menggunakan jamban sehat? Atau sudah menggunakan jamban? Ya? Sudah ya? Ada jamban keluarga, kemudian ada WC umum ya biasanya ya. Kemudian kira-kira kondisinya seperti apa ibu ya? Kondisi jamban kita apakah sudah memenuhi standar kesehatan atau masih biasa-biasa saja ibu-ibu? Oh begitu. Jadi istilahnya jambannya sudah ada, tapi pemeliharaannya mungkin yang kurang ya, pemeliharaannya. Oleh karena itu tidak harus menunggu orang lain, kita sendiri bisa membersihkan. Saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan bahwa jamban sehat itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa ibu-ibu. Yang pertama, kalau kita menggunakan jamban sehat maka lingkungan kita itu bersih. Itu sudah pasti. Karena kalau kita tidak menggunakan jamban, maka kotoran kita itu ada di mana-mana. Kotoran anak-anak, apalagi kotoran orang dewasa. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan jamban sehat, maka pasti lingkungan kita tidak berbau. Atau minimal bau berkurang. Kemudian yang berikut, kalau kita mematuhi menggunakan jamban yang sehat, maka pasti kesehatan kita akan pasti meningkat, ya, pasti meningkat karena kotoran yang tadinya memicu wabah diare, penyakit, maka itu akan berkurang dan kesehatan kita pasti akan meningkat. Kemudian yang berikut, tidak perlu kita pergi ke ladang lagi. Tidak perlu lagi ke sawah, tidak perlu lagi ke sungai, tidak perlu lagi jalan mengendap-endap tengah malam, ya kan? Hanya untuk buang air besar. Kadang kalau sudah pingin buang air besar sore, tunggu malam, tunggu gelap dulu. Kemudian baru mengendap-endap buang air besar. Di lahan orang lagi, ya kan? Nah, ini harus kita hindari ibu-ibu. Kemudian yang berikut, dengan menggunakan jamban sehat, kita memutus penyebaran penyakit. Jadi, kalau di sana buang air besar sembarangan, di sana lagi begitu, di sana lagi begitu, maka penyakit itu banyak bertebaran. Virus-virus, kuman dan lain sebagainya itu pasti ada di mana-mana. Nah, dengan kita menggunakan jamban sehat, maka penyebaran penyakit itu akan berkurang. Kemudian yang paling penting adalah menggunakan jamban sehat itu kita sudah termasuk
mencegah terjadinya stunting kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga, kepada semua yang ada di lingkungan. Dengan membuang air besar dan air kecil di jamban yang sehat, maka kita pasti akan terhindar dari yang namanya muntaber. Kita akan terhindar dari yang namanya mencret. Sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi, dan pasti kita akan mencegah anak kita dari yang namanya stunting. Berikut saya akan menyampaikan ciri-ciri jamban yang sehat. Ciri jamban yang sehat yang pertama, jarak lubang sepiteng itu berjarak 10 sampai dengan 15 meter dari sumur atau sumber mata air. Kemudian yang kedua, kotoran atau tinja itu tidak disentuh oleh serangga maupun tikus, karena itu akan membawa penyakit. Kemudian yang berikut, lantai kedap air dan landai dan miring. Itu yang saya sampaikan tadi, lubangnya pembuangan miring supaya airnya tidak tergenang dan tidak kotor ibu-ibu, ya. Kemudian yang berikut, di dalam jamban tersebut itu dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta penerangannya cukup, jangan gelap. Kemudian yang berikut, tersedia juga ventilasi udara, ya, tidak pengap supaya baunya tidak terkurung di dalam. Kemudian tersedia air bersih. Kemudian ada sabun cuci di situ, sabun cuci tangan setelah kita membersihkan kotoran. Kemudian alat membersih lantai ibu. Kemudian setelah kita menggunakan jamban, maka jamban itu harus dibersihkan. Lantainya jangan ada yang tergenang air. Kemudian dibersihkan berkala, kalau perlu setiap hari, setiap minggu, dan supaya kotoran itu tidak menempel di lantai maupun dinding. Kemudian yang berikut, pastikan saluran pembuangannya lancar dan tidak tersumbat. Oleh karena itu tadi kemiringannya itu harus diperhatikan ibu-ibu. Menggunakan jamban sehat itu sangatlah penting karena itu sangat berguna untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa mengakibatkan anak menjadi stunting. Ibu-ibu, kira-kira jika kita tidak memiliki atau tidak mempunyai jamban, kira-kira apa solusi yang bisa ibu-ibu tawarkan kepada rekan atau keluarga kita? Kira-kira? Nah, kalau tidak memiliki jamban, ya ini kan banyak program-program pemerintah bisa mengusulkan, atau misalnya juga ada program arisan jamban, ya kan? Nah, ini harus dimanfaatkan. Oleh karena itu ibu-ibu, dengan kita bekerja sama bahu-membahu untuk kepentingan lingkungan kita, kepentingan kesehatan, maka memiliki jamban itu sangat wajib ibu-ibu. Supaya ke depan kita bisa lebih hidup bersih, kita bisa tidak membuang lagi air besar sembarangan, kemudian kita terhindar dari segala penyakit, dan yang terutama kita terhindar dan sudah mencegah risiko stunting. Sekian ibu-ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu, dan harapan saya hal ini bisa dilakukan. Apakah ini berat atau ringan ibu-ibu? Ringannya. Kalau menurut ibu-ibu ringan, maka laksanakanlah, lakukanlah. Kemudian kita memberitahu kepada teman-teman, tetangga, keluarga tentang arti pentingnya jamban yang sehat untuk keluarga, supaya kita tetap sehat dan terutama kita terhindar dari stunting. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.